Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspita Suci dengan NIM 2081965. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai pengertian tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan massa atau yang sering disebut tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di daerah perbukitan maupun di daerah tropis. Gerakan massa pada umumnya disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi bumi, dan kadang-kadang getaran ataupun gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Gerakan massa yang berupa tanah longsor terjadi akibat adanya reruntuhan geser di sepanjang bidang longsor yang merupakan batas bergeraknya massa tanah atau batuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tanah longsor merupakan perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan tombakan, tanah atau material yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara geologi, tanah longsor merupakan peristiwa geologi di mana terjadi akibat gerakan tanah seperti jatuhnya berbatuan atau gumpalan besar di dalam tanah. Yang B yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. Yang pertama yaitu lereng yang terjal. Lereng terjal terbentuk karena adanya pengisahan air sungai, mata air, laut, dan angin. Lereng yang terjal akan memperbesar gaya pendorong sehingga apabila sudut lereng tersebut mencapai 180 derajat maka akan sangat rentan untuk terjadinya tanah longsor. Yang kedua yaitu tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah jenis tanah lempung dan tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter. Jenis tanah tersebut memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor apabila terjadi hujan. Di samping itu, tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena teksturnya akan menjadi lembek jika terkena air dan pecah terkena panas. Yang ketiga yaitu batuan yang kurang kuat. Batuan yang kurang kuat akan sangat rentan terjadinya tanah longsor apabila terdapat di daerah yang memiliki lereng yang terjal. Kemudian yang keempat yaitu jenis tata lahan. Jenis tata lahan yang sering terjadi tanah longsor yaitu di daerah persawahan, perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Di daerah persawahan tanahnya kurang untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh terhadap air, sehingga hal ini akan mengakibatkan longsor. Sedangkan di daerah perladangan penyebab longsor ialah akar pohon tidak mampu untuk menembus bidang longsoran yang dalam dan biasanya terjadi di daerah longsoran yang lama. Yang kelima itu getaran. Getaran diakibatkan karena adanya gempa bumi, gunung meletus, getaran mesin, serta getaran lalu lintas kendaraan. Yang keenam yaitu surutnya muka air di danau. Akibat adanya surutan muka air yang sangat cepat di danau, maka dapat menyebabkan gaya penahan lereng menjadi hilang, sehingga hal ini akan mengakibatkan tanah mudah longsor dan penurunan tanah biasanya diikuti dengan retakan. Yang ketujuh yaitu adanya beban tambahan. Akibat adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng maka akan memperbesar gaya pendorong terjadinya tanah longsor, terutama di daerah tikungan jalan di daerah lembah. Akibatnya akan ada penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke lembah. Yang ke-8 yaitu pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi banyak terjadi di aliran sungai yang menuju tebing karena adanya penggundulan di hutan di sekitar tikungan sungai sehingga akan mengakibatkan tebing menjadi terjal. Kemudian yang ke-9 yaitu adanya material timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman pada umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan secara sempurna sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah.
Selanjutnya adalah dampak tanah longsor. Yang pertama ada dampak terhadap kehidupan. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar. Terutama bencana tanah longsor itu terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Apa saja dampaknya? 1. Bencana longsor banyak menelan korban jiwa. 2. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. 3. Kerusakan bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. 4. Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah. Selain dampak terhadap kehidupan, ada juga dampak terhadap lingkungan. Apa saja dampaknya? Yang pertama adalah terjadinya kerusakan lahan. Yang kedua, hilangnya vegetasi penutup lahan. Yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang keempat, lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. 5. Terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. Selanjutnya adalah mitigasi bencana tanah longsor. Yang utama ada mitigasi struktural bencana tanah longsor. Mitigasi struktural ditujukan dalam rangka pembuatan infrastruktur sebagai upaya meminimalisasi dampak dari bencana tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan tanah merusakkan jalan, pipa, dan kabel baik akibat gerakan di bawahnya atau karena penumpukan material hasil longsoran. Gerakan tanah yang berjalan lambat menyebabkan penggelembungan dan bangunan tidak dapat digunakan. Mitigasi struktural bencana tanah longsor yang pertama adalah penyusunan database daerah potensi bahaya. Database daerah potensi bahaya merupakan koleksi data-data yang saling berhubungan mengenai suatu potensi kerawanan. Melalui penyusunan database daerah potensi bahaya longsor. Yang kedua, pemasangan Early Warning System atau EWS. Pemasangan alat peringatan dini atau Early Warning System harus terpasang di semua zona yang diindikasikan memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Melalui alat ini, warga di sekitar lokasi rawan akan mendapat peringatan ketika terjadi pergeseran tanah. Yang kedua adalah mitigasi non-struktural bencana tanah longsor. Mitigasi non-struktural lebih menekankan kepada peningkatan kapasitas masyarakat. Upaya mitigasi ini dapat dilakukan melalui penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster dan leaflet kepada masyarakat yang bermukim yang rawan bencana tentang tata cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Mitigasi non-struktural bencana tanah longsor yang pertama adalah pemberian informasi. Pemberian informasi berupa poster atau rambu turut membantu memberikan kendaraan akan pentingnya upaya mitigasi bencana. Memberikan kesadaran akan pentingnya upaya mitigasi bencana. Poster dan rambu ini perlu diperbanyak dan dipelihara sehingga masyarakat luas baik yang tinggal di pemukiman rawan maupun tidak mampu secara sadar mengerti tentang bahaya bencana tanah longsor. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi secara aktif dilakukan di beberapa lokasi tertentu, diantaranya adalah di wilayah rawan bencana serta di sekolah-sekolah. Hal ini bermaksud pentingnya mitigasi bencana. Materi sosialisasi yang diberikan diantaranya adalah pengenalan mengenai bencana, upaya mitigasi bencana, dan apa yang dilakukan oleh masyarakat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Yang ketiga adalah pelatihan dan simulasi bencana. Pelatihan kepada masyarakat diperlukan agar masyarakat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Pelatihan yang dilakukan tidak hanya melibatkan masyarakat, namun juga SKPD terkait peserta relawan.
Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.